Belajar ikhlas dari Hotman Paris. Belajar ikhlas kok ke sosok yang selalu menampakkan kemewahan hidupnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Jaman. Kali ini saya kembali tertarik untuk membahas sosok yang fenomenal ini, Hotman Paris Hutapea. Nah, saya angkat ini justru karena menarik kisahnya, jadi mesti ditonton sampai tuntas ya. Beberapa waktu yang lalu Hotman Paris dinasehati Agim untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan beliau pun dengan sigap menyatakan setuju dan sadar akan hal tersebut. Hotman Paris pun mengurai pendapat dan perasaannya, termasuk soal kematian hingga rencana pensiun yang akan ia laksanakan. Di perbincangannya dengan Agim di Senin 5 Mei lalu, salah satu nasihat Agim kepada Hotman Paris agar sang pengacara itu berhenti mengejar dunia. Udahlah, udah umur 60 tahun, pensiun aja. Belajar agama yang benar, ujar Agim. Itu saya rindukan terus. Begitu respon cepatnya Hotman Paris. Rupanya, Hotman Paris pernah punya mimpi ingin hidup hingga umur 124 tahun. Tapi kini, ia sadar bahwa panjang umur adalah sebuah masalah. Hotman Paris memang sosok fenomenal di Indonesia. Salah satu pengacara kondang yang selalu menampakkan kemewahannya dengan berbagai atribut gelang, kalung, cincin yang semuanya berkilauan emas berlian. Gaya dan aksi Hotman Paris pun juga selalu menarik perhatian banyak orang, termasuk netizen. Punya sederet mobil mewah seperti Lamborghini dan Ferrari, belum lagi koleksi berbagai barang mewah, mulai dari jam tangan sampai sepatu. Dia memang fenomenal. Meski bukan penganut agama Islam, tapi sisi lain kehidupan beliau memang unik. Beliau dekat dengan ulama. Pernah diundang ke pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, ziarah ke makam Gus Dur dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus kakeknya Gus Dur. Hotman Paris malah mengaku betah tinggal di sana. Gak hanya itu, saat berkunjung ke Arab Saudi, Hotman Paris juga mengagumi menara Zamzam yang berada di Mekah. Ia mengunggah video yang menunjukkan betapa cantiknya menara tersebut di malam hari. Hanya 2 kata yang dituliskan Hotman untuk melukiskan salah satu keistimewaan kota Mekah selain Ka'bah. Wow, keren! Begitu ia ngasih komentar. Ia juga dijuluki Gus. Hotman Paris juga sadar betapa pentingnya kebermanfaatan hidup. Itu yang ia buktikan dengan memberikan pembelaan yang gratis pada orang-orang yang banyak sekali datang dari seluruh Indonesia ke tempat nongkrongnya di kedai kopi Joni hingga menjadi sangat populer dan dikenal semua orang. Hingga akhirnya Hotman Paris pun mengurai rencananya untuk pensiun sedikit demi sedikit. Momentum mewabahnya COVID-19 ini membuat Hotman Paris berpikir akan mengurangi pekerjaan dan keliling Indonesia untuk menikmati hidup. Ia pun sangat sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan bahwa ketika telah tiada, harta tidak ada apa-apanya, hanya sepasang jas dan sepatu. Biasanya begitu, ujar beliau, disambung dengan kalimat, ternyata ada waktunya. Enough is enough. Sudah waktunya berhenti mengejar harta, membuat lawan kalah, kepopuleran. Ada waktunya kita mencari hobi, sambil menunggu tinggal berapa tahun lagi. Bahkan saat ditanya Agim yang bertanya kenapa Hotman Paris tidak mengenakan cincin berlian seperti biasanya, mendengar pertanyaan tersebut, Hotman pun mengurai jawaban yang tak terduga. Gak pakai cincin nih. Semua follower juga nanya, mau dipakai apa? Sehari-hari pakai baju tidur. Ini semua mobil mewah tidak ada artinya. Sudah 22 hari tidak dipakai. Begitu ungkapan jujur seorang Hotman Paris. Tapi ia juga tak mempersoalkannya. Tentu demi kesehatan yang lebih utama. Ayo jangan cengeng, selamatkan keluarga kamu. Harta itu gak ada artinya. Nyawa lebih penting. Harta itu yang saya rasakan. 36 tahun saya pengacara sukses bergelimang duit dan wanita cantik. Sekarang 22 hari, saya kumis pun sudah ubanan. Kalimat itu muncul dari kejujuran dan kesadaran seorang yang sehari-harinya biasa diliputi kemewahan dunia. Tentu kalimat ini sangat menarik bagi kalangan banyak orang, karena muncul langsung dari pengakuan seorang yang mungkin kita sangka penikmat dunia, tapi ternyata sebenarnya tidak begitu menikmatinya. Kalau kita yang mungkin akan sulit mengalami kehidupan mewah seperti Bang Hotman, barangkali kita bisa belajar dari beliau.
bahwa harta itu memang gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenyamanan hidup. Harta gak bisa membeli kenyamanan. Itu jelas sekali disampaikan dan diakui dalam kehidupannya Bang Hotman. Kenyamanan justru didapat saat harta yang kita punya, berapapun besar atau kecil, menjadi sangat relatif. Itu yang kita pakai untuk membantu sesama. Seperti juga yang dilakukan Hotman Paris dalam aksi nyatanya. Ia membagi-bagikan sembako kepada keluarga yang terkena dampak virus corona. Ya, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, Hotman Paris tampaknya juga ingin meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, mengirimkan beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk keluarga yang terdampak langsung wabah virus corona. Tampak lebih dari 36 karung beras yang ia bagikan ke masyarakat. Mungkin di belakang publisitas lebih banyak lagi. Kita bisa belajar dari mana saja, salah satunya pada Bang Hotman ini. Dan tentu di sisi lain ada kebahagiaan juga saat melihat tanda-tanda simpatiknya Hotman Paris pada Islam yang bertubi-tubi terus ditampakkannya ke publik. Ya, setelah Deddy Corbuzier jadi mualaf, apakah publik figur berikutnya adalah Hotman Paris yang akan menjadi mualaf? Semoga saja ya. Kita doakan sama-sama kalau itu memang yang terbaik buat kita semua. Apalagi tren hijrah saat ini yang begitu masif. Banyak yang mulai belajar agama lebih baik, banyak yang belajar adab lebih baik, banyak yang belajar untuk memiliki akhlak yang lebih baik, yang mampu menunjukkan pada lingkungan dan sekitarnya bagaimana beradab dan berakhlak yang baik. Seperti juga Bang Hotman yang seringkali kagum melihat Islam, tentu karena adab yang ditampilkan penganutnya adalah adab yang baik, sehingga yang melihat pun akhirnya tertarik. Seorang menjadi mualaf memang biasanya karena diawali dengan melihat dari rekannya yang mampu memberikan contoh dan ilmu yang baik. Dengan semakin banyaknya yang menjadi mualaf, mudah-mudahan orangnya bisa betul-betul hidup sebagai seorang muslim sejati. Ilmunya bertambah, karena makna mualaf kan bukan sekedar baru masuk Islam, melainkan juga orang yang terpaut dan dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tantangan kita sebagai muslim yang sejak lahir, ia selayaknya bisa bantu mereka yang mualaf, bisa melakukan pendekatan yang lebih mudah dimengerti bagi mereka, agar dapat berakhlak dan beradab yang baik dan benar. Syarat kita bisa melakukan itu, tentu kitanya dulu yang harus berakhlak dan beradab dengan benar. Tapi tetap ya, sambil kita memperbaiki diri, sambil kita juga sebisa mungkin membantu para mualaf ini. Dan di sisi lain, kita justru jadi belajar banyak dari sejarah perjuangan para mualaf dalam mendapatkan hidayahnya, untuk kita tiru perjuangannya, insya Allah.